Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa, SPDI. Saya dari SD Tel Huriyah, Cikarang Utara. Latar belakang. Hasil PISA membuktikan bahwa kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Pada tahun 2018, sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Sama halnya dengan keterampilan matematika dan sains. 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Skor PISA Indonesia stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA yang terendah. Ujian nasional UN terhadap AKM. Situasi saat ini, materi UN terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran. UN menjadi beban bagi siswa, guru, dan orang tua karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. UN seharusnya berfungsi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan nasional, bukan penilaian siswa. UN hanya menilai aspek kognitif dari hasil belajar, belum menyentuh karakter siswa secara menyeluruh. Arahan kebijakan baru tahun 2020 UN akan dilaksanakan untuk terakhir kalinya. Tahun 2021, UN akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang terdiri dari literasi, numerasi, dan karakter. Literasi yakni kemampuan bernalar tentang dan menggunakan bahasa, sedangkan numerasi kemampuan bernalar menggunakan matematika, dan karakter misalnya pembelajaran, gotong royong, kebinekaan, dan perundungan. Dilakukan pada siswa yang berada di tengah jenjang sekolah, misalnya kelas 4, 8, dan 11, sehingga mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan tidak bisa digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya, mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIM SS. Perbedaan UN dan AKM. Perbedaan UN dan AKM pada jenjang penilaian yakni untuk UN, untuk siswa SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK. Sedangkan AKM pada jenjang penilaian yakni siswa SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK. Untuk level siswa pada UN untuk siswa tingkat akhir, sedangkan pada AKM untuk siswa kelas 5, 8, 9, 11, dan 12. Pada subjek siswa untuk UN, sensus seluruh siswa, sedangkan untuk AKM, sensus sekolah dengan sampel siswa. Pada tingkat jenis tes, untuk UN, high stake, sedangkan untuk AKM, low stake. Pada model soal, untuk UN, pilihan ganda dan isian singkat, seperti matematika, SMA atau SMK. Kemudian pada AKM, pilihan ganda, PGK, menjodohkan, drag dan drop, highlight, isian singkat, esai, dan soal interaktif. Untuk periode tes per siswa pada UN dilaksanakan selama 4 hari, sedangkan pada AKM dilaksanakan selama 2 hari. Untuk mode pelaksanaan pada UN berupa semi online, sedangkan pada AKM full online supervised atau utama, semi online dan offline untuk sekolah tertentu. Untuk metode penilaian pada UN berupa atau menggunakan computer based test atau CBT, sedangkan untuk KKM menggunakan computerized adaptive testing atau CAT dengan multistage adaptive testing atau MSAT. Kemudian pada spesifikasi minimal infrasekolah untuk UN, server sekolah, komputer selain, dan BW atau jelas. Untuk AKM, server sekolah tidak perlu komputer selain memori 2 GB, resolusi 1360 dikali 768, dan Windows 7 ke atas, BW 20 Mbps untuk 50 peserta.
Komponen asesmen nasional untuk kelas 5, 8, dan 11 terdiri dari AKM nasional, kemudian survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Untuk AKM nasional terdiri dari literasi dan numerasi serta siswa. Sedangkan survei karakter terdiri dari aspek terpilih dari 6 profil pelajar Pancasila dan siswa. Untuk survei lingkungan belajar, aspek terpilih dari model sekolah efektif, kemudian siswa, guru, kepala sekolah. Asesmen kompetensi minimum. Pada asesmen kompetensi minimum ini terdapat 2 kompetensi mendasar yang diukur AKM, yakni literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Untuk literasi membaca, yakni kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk penyelesaian masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Sedangkan numerasi yakni kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Bentuk soal AKM. Untuk bentuk soal AKM ini berupa objektif dan non-objektif. Untuk berupa objektif yakni berupa pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat. Untuk pilihan ganda, hanya satu jawaban benar. Untuk pilihan ganda kompleks, jawaban benar lebih dari satu. Untuk isian singkat, bisa berupa angka, nama atau benda yang sudah fix. Untuk non-objektif, soal berupa esai. Demikian presentase yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.